Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Juni Putri, NIM 2119227 dari kelas PI 4F. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir semester Ilmu Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kelompok 7, bentuk komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilaksanakan secara tatap muka oleh dua orang atau lebih yang memiliki rencana kerja tertentu untuk mencapai suatu tujuan kelompok. Karakteristik komunikasi kelompok ini terdiri dari yang pertama yaitu bersifat formal. Artinya, komunikasi kelompok dilakukan secara resmi. Kemudian, bersifat terorganisir. Artinya, komunikasi kelompok dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terencana. Kemudian, melembaga dan mudah dimengerti. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi hubungan sosial. Artinya, dalam komunikasi kelompok ini, setiap anggota harus mampu menjalin hubungan baik dengan anggota-anggota lainnya. Kemudian, fungsi pendidikan. Artinya, komunikasi kelompok berfungsi setiap anggota harus mampu bertukar pikiran dan bertukar pengetahuan dalam komunikasi kelompok tersebut. Nah, selanjutnya itu fungsi persuasi. Artinya, dalam komunikasi kelompok, setiap anggota harus mampu untuk saling mengingatkan anggota-anggota lainnya untuk melaksanakan tugas. Nah, kemudian itu pengambil keputusan dan pemecah masalah. Artinya, dalam komunikasi kelompok, setiap anggota harus mampu untuk saling bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mendapatkan atau memutuskan keputusan. Kemudian bersifat terapi. Artinya, dalam komunikasi kelompok, setiap anggota harus mampu untuk memperbaiki hubungan dengan rekan-rekan lainnya. Nah, bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok yang pertama yaitu komunikasi kelompok deskriptif. Artinya, komunikasi kelompok yang bertujuan untuk menggambarkan suatu informasi. Contohnya, kelompok tugas, kelompok pertemuan. Yang kemudian itu bentuk komunikasi kelompok perspektif. Artinya, komunikasi kelompok itu bertujuan untuk memberi petunjuk terhadap informasi. Contohnya, kelompok wawancara, kelompok diskusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu materi kelompok 8. Materi kelompok 8, bentuk-bentuk komunikasi media. Komunikasi media adalah bentuk komunikasi yang penyampaiannya menggunakan berbagai macam media atau sarana. Bentuk-bentuk komunikasi media ini terdiri dari yang pertama, komunikasi media massa. Komunikasi media massa adalah bentuk komunikasi yang dilakukan secara terbuka dari pihak satu arah kepada publik yang tersebar. Karakteristik komunikasi media massa ini yang pertama yaitu melembaga, artinya komunikator bersifat formal atau resmi. Kemudian, ditujukan kepada khalayak banyak. Yang ketiga yaitu bersifat umum. Media yang digunakan dalam komunikasi media massa ini dapat berupa audiovisual seperti televisi, media cetak seperti koran, media gambar seperti poster. Yang kedua yaitu komunikasi media sosial. Adalah komunikasi yang penyampaiannya secara virtual. Karakteristik komunikasi media sosial ini, yang pertama yaitu ada ikatan jaringan kuat antar pengguna. Yang kedua yaitu dapat diakses kapanpun dan mudah diarsipkan. Yang ketiga, jaringan atau interaksi pertemanan yang tetap. Yang ketiga, informasi adalah sebagai komoditas utama. Dan yang selanjutnya yaitu setiap orang adalah penyebar dan penerima informasi. Nah, contoh media yang dapat digunakan dalam komunikasi media sosial ini seperti internet. Selanjutnya yaitu yang ketiga, bentuk komunikasi media adalah komunikasi yang apabila ditinjau dari jangkauan penyebaran informasi. Yang pertama yaitu komunikasi media eksternal. Artinya, komunikasi dilakukan atau ditujukan kepada pihak-pihak luar organisasi. Kemudian, komunikasi media internal. Artinya, komunikasi ditujukan untuk pihak-pihak yang berada dalam suatu lingkup organisasi. Selanjutnya, materi kelompok 9. Materi kelompok 9, prinsip-prinsip komunikasi.
Prinsip-prinsip komunikasi yaitu acuan dalam pelaksanaan komunikasi yang sesuai dengan data dan fakta. Prinsip-prinsip komunikasi efektif yang pertama yaitu respect, artinya kemampuan menghormati lawan bicara. Yang kedua yaitu empati, kemampuan untuk menempatkan diri terhadap situasi atau kondisi lawan bicara. Yang ketiga yaitu audible, artinya kemampuan untuk memahami dan mendengarkan lawan bicara dengan baik. Yang keempat yaitu clarity atau kejelasan, artinya kejelasan terhadap informasi yang disampaikan. Nah, yang kelima yaitu humble atau rendah hati, artinya dalam pelaksanaan komunikasi harus memiliki kerendahan hati, yaitu mudah untuk mendengarkan, mudah untuk memahami, dan tulus untuk memahami lawan bicara. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Yang pertama yaitu pemahaman, artinya dalam komunikasi efektif itu harus ada pemahaman antara dua belah pihak terhadap informasi. Yang kedua yaitu senang, artinya dalam pelaksanaan komunikasi efektif itu kedua belah pihak harus merasa senang, tidak ada paksaan. Yang ketiga yaitu sikap positif, artinya komunikasi yang efektif tersebut antara kedua belah pihak harus bersikap baik. Nah, selanjutnya yaitu hubungan yang baik. Artinya, dalam komunikasi yang efektif itu, kedua belah pihak harus memiliki hubungan yang baik. Tidak ada permusuhan atau pertentangan. Nah, yang kemudian yaitu tindakan atau respon. Komunikasi efektif itu apabila setelah dilakukannya komunikasi, ada respon yang baik dari komunikan terhadap komunikator. Nah, selanjutnya materi kelompok 10. Materi kelompok 10, Public Relation. Pengertian public relation adalah cara bagaimana berkomunikasi yang baik dengan publik agar kepentingan publik dapat dilaksanakan oleh suatu organisasi. Jenis-jenis public relation yang pertama yaitu eksternal dan internal. Eksternal adalah jenis public relation yang tidak terkait dengan suatu organisasi. Dan internal adalah jenis public relation yang berada dalam lingkup organisasi. Kemudian jenis public relation primer, sekunder, dan marginal. Primer artinya public relation utama, sekunder artinya public relation setelah public relation utama, dan marginal adalah public relation yang tidak terlalu terkait dalam suatu organisasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu public relation tradisional dan masa yang akan datang. Public relation tradisional artinya public relation yang dalam ruang lingkup belum modern, dan yang masa yang akan datang public relation yang generasi-generasi akan datang. Nah, selanjutnya yaitu public relation silent majority dan vocal minority. Silent majority artinya public relation yang hanya diam, tidak menyuarakan, tidak bersuara, atau tidak terpengaruh, atau tidak berpengaruh. Nah, sedangkan vocal majority artinya public relation yang bersuara dan berpengaruh terhadap suatu organisasi. Nah, yang terakhir yaitu jenis public relation yang memihak, menentang, dan tidak peduli. Yang memihak artinya public relation yang memihak atau mendukung suatu organisasi. Yang menentang yaitu public relation yang menentang suatu organisasi, dan yang tidak peduli adalah public relation yang tidak menentang dan juga tidak memihak. Kemudian peran public relation. Peran public relation yang pertama yaitu mengevaluasi opini dan sikap publik. Yang kedua, mengidentifikasi prosedur dan kebijakan organisasi. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan aktivitas public relation. Tujuan dan fungsi public relation. Tujuan public relation adalah menggiring opini publik agar memiliki opini atau kesan yang positif terhadap organisasi. Nah, sedangkan fungsi dari public relation yang pertama yaitu fungsi manajemen. Artinya, public relation mampu untuk memberikan pengaruh yang baik terhadap manajemen perusahaan atau organisasi. Yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Artinya, public relation mampu memberikan informasi-informasi atau public relation mampu sebagai komunikasi antara organisasi dan publik umum. Nah, yang ketiga yaitu
fungsi opini, artinya public relation diharapkan mampu menggiring opini positif dari publik atau khalayak umum terhadap suatu organisasi. Nah, kemudian materi kelompok 11. Materi kelompok 11. Etika komunikasi dalam Islam. Pengertian etika komunikasi dalam Islam adalah tata cara yang digunakan dalam berkomunikasi yang sesuai dengan ajaran-ajaran nilai keislaman guna untuk membangun hubungan yang baik dengan Rabb dan dengan sesama manusia. Prinsip-prinsip etika komunikasi dalam Islam yang pertama yaitu perkataan yang digunakan atau yang disampaikan dalam berkomunikasi harus benar dan jujur. Yang kedua, perkataan yang disampaikan harus mudah dipahami dan sederhana. Yang ketiga, perkataan yang disampaikan atau komunikasi yang disampaikan harus mudah dimengerti. Yang keempat, harus disampaikan secara lemah lembut. Yang kelima, perkataan yang disampaikan hanyalah perkataan-perkataan yang mulia. Dan yang keenam yaitu perkataan-perkataan yang baik. Nah, contoh etika dalam komunikasi menurut ajaran Islam yaitu komunikasi saat menghubungi dosen atau berinteraksi dengan dosen melalui handphone. Contohnya, ketika ingin berkomunikasi dengan dosen melalui WhatsApp misalnya, terlebih dahulu mahasiswa harus mengucapkan salam, memohon maaf jika mengganggu waktu dosen tersebut, memperkenalkan diri, mengucapkan maksud dan tujuan, dan yang terakhir yaitu mengucapkan terima kasih dan kembali melakukan atau mengucapkan salam. Itu salah satu bagaimana etika dalam menghubungi dosen atau guru sesuai dengan prinsip-prinsip etika komunikasi menurut Islam yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu materi kelompok 12. Materi kelompok 12, hubungan komunikasi dengan pendidikan. Hubungan komunikasi dan pendidikan memiliki hubungan yang saling keterkaitan dan saling mengikat. Kenapa demikian? Karena apabila kedua aspek tersebut salah satunya dihilangkan, maka di antara aspek tersebut tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien. Contohnya saja, apabila dalam komunikasi tidak ada pendidikan atau contoh kecilnya, ada dua orang yang sedang berkomunikasi yang mereka tidak pernah mengenyam pendidikan. Tentu saja komunikasi yang disampaikan semau mereka, tidak ada pengetahuan-pengetahuan di dalamnya, dan jelas saja informasi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut tidak akan mampu dipahami oleh kedua belah pihak, ataupun komunikasi yang dilakukan tidak akan berjalan secara baik. Kenapa demikian? Karena mereka tidak pernah mengenyam pendidikan dan tidak tahu bagaimana unsur-unsur atau apa saja yang harus dilakukan agar komunikasi terlaksana secara baik dan benar. Nah, sebaliknya, apabila dalam pendidikan tidak ada komunikasi, tentunya pendidikan tidak mampu terlaksana. Kenapa demikian? Karena saja penyampaian pendidikan tersebut tentulah harus menggunakan komunikasi yang baik. Jadi, di antara kedua aspek tersebut, komunikasi dan pendidikan memiliki hubungan yang saling terikat dan saling mengait yang tidak mampu dipisahkan. Nah, untuk mencapai tujuan dari kedua aspek tersebut, maka kedua aspek tersebut tidak dapat dihilangkan satu sama lain atau tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jadi, hubungan komunikasi dan pendidikan sangatlah erat, saling sama-sama memiliki keterkaitan dan pendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, materi kelompok 13, hubungan komunikasi dengan dakwah. Hubungan komunikasi dengan dakwah juga memiliki keterkaitan, di mana komunikasi digunakan sebagai jalan atau penyalur informasi atau dakwah yang akan disampaikan. Apabila tidak ada komunikasi, tentunya dakwah tidak akan dapat tersebar. Nah, jadi dapat dikatakan komunikasi adalah sebagai akses untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan dakwah itu sendiri. Itulah hubungan komunikasi dengan dakwah.
Sekian ujian akhir semester saya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan dan diluruskan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.